Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, calon dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Sianto, ST, MSc. Yang terhormat, dosen mata kuliah Tata Tulis Ilmiah, Ibu Kusuma Ayu Laksitowening. Perkenalkan, saya Khairul Alfat dengan NIM 130120436 dari kelas Proposal Relative System Intelligent System. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Optimasi Arsitektur CNN menggunakan algoritma Komodo Melipir untuk image classification. Sebelumnya, saya akan menjelaskan alasan mengapa saya mengajukan penelitian ini, judul ini sebagai proposal saya. Yaitu yang pertama karena perancangan arsitektur CNN masih dilakukan secara manual, atau yang melakukan desain dari arsitektur CNN adalah seorang yang paham terhadap kasus yang dibutuhkan, yaitu dengan istilah domain expert, sehingga biasanya kurang optimum. Kemudian yang kedua, KMA memiliki stability yang tinggi untuk data berdimensi besar maupun kecil dan mempunyai kemampuan dalam memangkas jumlah generasi. KMA di sini atau Komodo Melipir Algorithm adalah algoritma yang digunakan pada penelitian ini untuk mencari arsitektur CNN yang optimum. Kemudian yang ketiga, optimasi model untuk image classification dengan swarm intelligence umumnya masih untuk model machine learning, belum deep learning. Oleh karena itu, model-model yang dihasilkan memiliki kelemahan dari segi secara umum karena masih menggunakan machine learning. Kelemahan-kelemahannya antara lain akurasi yang masih rendah dan dan waktu yang dibutuhkan cukup besar. Sedangkan penelitian terkait dengan swarm intelligence untuk deep learning masih sangat sedikit, seperti khusus untuk pencarian arsitektur yang optimum. Sedangkan penelitian terkait dengan pencarian hyperparameter sudah umum dilakukan. Selanjutnya terkait dengan problem statement dan tujuan penelitian. Berdasarkan poin-poin dari latar belakang tadi, dirumuskan permasalahan berikut. Perancangan arsitektur CNN secara manual oleh domain expert bisa menghasilkan arsitektur yang kurang optimum. Sehingga dengan rumusan masa di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengimplementasikan Komodo Melipir Algorithm pada optimasi arsitektur CNN secara otomatis untuk menghasilkan arsitektur CNN yang lebih optimum. Beberapa studi yang saya lakukan atau literatur review yang saya lakukan untuk mendapatkan rancangan sistem dari penelitian ini antara lain yang pertama yaitu paper dengan judul Automatically Designing CNN Architecture Using the Genetic Algorithm for Image Classification. Di sini untuk mencari arsitektur CNN pada klasifikasi gambar dilakukan pendekatan dengan menggunakan genetic algorithm. Ini termasuk dalam sub evolutionary algorithm. Nah, di sini dihasilkan penelitian ini mengajukan strategi yang cukup baru untuk pada bidang pencarian arsitektur, yaitu menggunakan strategi variable length encoding, yang nantinya strategi ini akan digunakan pada penelitian ini dan terinspirasi dari penelitian ini. Kemudian karena menggunakan variable encoding, artinya depth CNN-nya itu tidak dihitung secara manual, tetapi dihitung secara random, maka genetic algoritmnya pun disesuaikan, seperti pada crossover, mutation, dan offspring generation. Kemudian hasil dari penelitian ini didapatkan berhasil melampaui akurasi ResNet sebesar 3,15%, VGGNet sebesar 1,88% untuk dataset CIFAR-10. Kemudian yang kedua yaitu Genetic Programming Based Evolutionary Deep Learning for Data Efficient Image Classification. Di sini digunakan optimasi arsitektur DL non-neural network, artinya karena menggunakan tree. Di sini didapatkan akurasi yang baik untuk dataset yang tadi sampling atau untuk dataset dengan jumlah yang sedikit sebesar 7% pada dataset CIFAR-10. Kemudian sini studi terkait yang lain yaitu yang terkait dengan swarm intelligence. Di sini terdapat 3 algoritma.
Yang pertama yaitu PSO, ABC, dan FA. Untuk PSO ini didapatkan untuk optimasi arsitektur, semuanya di sini adalah optimasi arsitektur, didapatkan bahwa Swarm Intelligence berpeluang besar untuk mendapatkan optimasi arsitektur yang optimum untuk deep learning gitu. Perlu dicatatkan bahwa pada paper dengan judul An Automated Approach for Developing a Convolutional Neural Network Architecture, di sini menggunakan algoritma FA. Nah, algoritma FA ini memiliki karakteristik yang sama dengan algoritma KMA, yaitu tidak memiliki tidak memiliki velocity dan menggunakan representasi nilai real. Sehingga penelitian ini juga yang mendorong dilakukannya penelitian tersebutlah yang mendorong dilakukannya penelitian ini dengan menggunakan algoritma KMA dengan pendekatan yang sama. Dan dicatatkan lagi bahwa pada penelitian ini dilakukan strategi encoding yang sama dengan paper yang pertama dengan judul Automatically Designing CNN Architecture Using Genetic Algorithm. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan algoritma yang saya pakai untuk mencari arsitektur CNN yang optimum. Di sini saya menggunakan algoritma komodo melipir. Ini terinspirasi termasuk algoritma yang cukup baru, yaitu diperkenalkan pada tahun 2021 oleh Profesor Suyanto dan dan lain-lain. Algoritma KMA ini terinspirasi dari hewan endemik Indonesia yaitu komodo dan gaya berjalan masyarakat suku Jawa yaitu melipir yang berarti berjalan di pinggir. Populasi-populasi yang dimakan algoritma ini terdiri dari individu-individu komodo yang direpresentasikan dengan nilai real yang kemudian akan dipecah atau dibagi berdasarkan kualitasnya atau nilai fitnessnya dengan pembagian big males atau pejantan besar, female atau betina, dan small males atau pejantan kecil. Di sini flowchart untuk algoritma KMA yaitu yang pertama yaitu inisialisasi nilai konstan, kemudian inisialisasi populasi seperti yang disebutkan sebelumnya. Kriterianya itu sama dengan false. Biasanya jumlah generasi yang sudah ditentukan sebelumnya, max generasinya. Kemudian selama stopping kriterianya sama dengan false, maka akan dilakukan evaluasi nilai fitness. Kemudian akan di ranking berdasarkan nilai fitness, kemudian akan di split komodonya menjadi big males, female, dan small males. Setelah itu big males akan berpindah sesuai dengan rumus yang ada di paper KMA. Kemudian maksud dari big males ini akan big males adalah komodo yang mendekati nilai optimum. Di sini akan berpindah dapat mendekati nilai optimum atau menjauh dari nilai optimum. Kemudian big females akan bereproduksi atau berpartogenesis. Bereproduksi artinya dia akan mengambil big males, salah satu big males yang paling dekat dengan nilai optimum, kemudian akan bereproduksi atau berpartogenesis. Artinya dia tidak terlibat dengan nilai dari komodo yang lain sehingga menghasilkan offspring yang baru. Setelah itu small males berpindah. Small males ini jauh dari segi dari nilai optimum, tetapi dia akan berpindah tergantung dengan pergerakan dari big males. Setelah itu akan dilakukan update populasi, baik itu mengurangi nilai individu ataupun menambah nilai individu. Akhir dari iterasi ini akan didapatkan komodo terbaik sebagai solusi. KMA CNN, algoritma dari KMA CNN ini adalah penelitian algoritma yang dihasilkan dari penelitian ini. Di sini kita menggunakan dataset CIFAR-10 yang mana terdiri atas 50.000 data training dan 10.000 data testing. Kemudian akan dilakukan pre-processing yang mana pre-processing yang dilakukan adalah sampling dataset. Kemudian inisiasi populasi KMA secara acak sesuai nanti dengan strategi encoding yang digunakan. Kemudian akan dilakukan optimasi arsitektur CNN dengan KMA. Kemudian selama iterasinya berhenti, itu maka akan tidak berhenti, maka akan dilakukan optimasi arsitektur. Apabila sudah berhenti, maka didapatkan model arsitektur CNN terbaik.
Kemudian dilakukan training dengan data training set secara full, kemudian akan dievaluasi dengan data testing. Preprocessing di sini dilakukan adalah set mineral set. Di sini kita akan melakukan 3 skenario. Yang pertama itu sampling sebesar 1% atau sekitar 500 data, kemudian 5% atau sekitar 2.500 data, dan 10% atau sekitar 5.000 data untuk setiap skenario. Kemudian untuk setiap skenario akan dihitung bagaimana pengaruhnya dari segi akurasi dan performansi waktu. Setelah itu dilakukan inisialisasi populasi ini sesuai dengan paper yang dilakukan sebelumnya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa struktur CNN biasanya direpresentasikan dengan string, sehingga kita perlu melakukan proses encoding sehingga didapatkan nilai real. Nah, di sini inisialisasi parameter KMA itu untuk depth-nya akan di-generate angka acak L lebih dari 0. Umumnya itu dibatasi sampai nilai 10. Kemudian akan dibuat linked list dengan panjang L. Kemudian untuk setiap node-nya akan ditentukan apakah akan menggunakan skip layer atau pooling layer. Kemudian pooling layer-nya akan ditentukan lagi apakah dia menggunakan min pooling layer atau max pooling layer. Setelah itu perlu dicatatkan bahwa alasan hanya menggunakan skip layer dan skip layer adalah karena skip layer itu berpeluang untuk mencegah overfitting. Selain itu, kita tidak menggunakan fully connected layer karena fully connected layer itu umumnya menyebabkan overfitting. Selain itu, desain dari skip layer ini mengikut pada ResNet, arsitektur ResNet, yang memiliki akurasi yang tinggi untuk image classification. Selanjutnya, contoh dari representasi individu di sini adalah sebagai berikut. Jadi yang terdiri dari dua ini adalah skip layer, sehingga maksud dari skip layer itu artinya dia bisa nge-skip atau lakukan strategi konvolusi. Kemudian ini adalah max pooling dan min pooling. Kemudian untuk klasifikasi akan menggunakan softmax classifier. Kemudian optimasi arsitektur dengan KMA, di sini fitness function yang digunakan adalah mencari nilai dengan error loss terendah untuk setiap arsitektur yang dilakukan. Kemudian perubahan posisi dalam populasi mengikut pada formulasi KMA yang disebutkan pada paper KMA. Kemudian akan melakukan training dan evaluasi secara utuh untuk dataset dan akan didapatkan akurasi dan performansi waktu. Sekian presentasi seminar proposal saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.